Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fairuz Rakso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan strategi bisnis sebagai bagian dari penyelesaian ujian akhir semester pada mata kuliah etika bisnis semester ganjil. Tunggu saja, beberapa next selanjutnya. Jadi pada UAS kali ini kita diberikan kondisi sebuah perusahaan siber cafe yang akan berkonsultasi pada kita bagaimana strategi bisnisnya dengan kondisi yang sekarang, lalu diberikan opsi A dan B, lalu kita akan menganalisa bagaimana opsi yang terbaik untuk perusahaan cybercafe tersebut. Daftar isi atau yang akan saya bahas di sini adalah margin kontribusi dan rasio margin kontribusi, BEP, lalu ada laba operasi, lalu ada BEP baru dan proyeksi laba dari masing-masing opsi A dan B, lalu ada rekomendasi manajerial. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Rumusnya itu adalah harga jual dikurangi variabel. Pada kondisi saat ini, harga jualnya itu 30.000 per cup, dan biaya variabelnya untuk bahan baku 1 cup itu 12.000, sehingga didapatkan margin kontribusi sebesar 18.000. Lalu rasio margin kontribusinya itu rumusnya itu 18.000 dibagi 30.000, harga jualnya dikali 100%, didapati bahwa rasio margin kontribusinya adalah sebesar 60%. Jadi setiap kali Anda menjual satu gelas kopi, 60% dari uang yang diterima adalah bensin untuk operasional. Ini angka yang cukup sehat untuk industri F&B yang umumnya berada di kisaran 50-65%. Untuk selanjutnya ada BEP. BEP itu adalah bisa dibilang juga titik balik modal. Kalau di sini kita memperhitungkan BEP unit dengan rumus total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, yaitu 45 juta dibagi 18.000 ialah 2.500 cup. Kalau dalam satuan rupiah, berarti 2.500 cup dikali 30.000 rupiah yang merupakan harga jualnya, yaitu 75 juta rupiah. Apa artinya ini? Jadi artinya adalah kita akan baru mulai bisa meraih untung pada penjualan ke 2.501. Selanjutnya adalah laba operasi dengan rumus total pendapatan dikurang total biaya tetap ditambah biaya variabel. Total pendapatannya itu adalah 3.000 cup dikali 30.000 harga jualnya, yaitu hasilnya 90 juta. Lalu total biaya tetap pada kondisi saat ini adalah 45 juta. Biaya variabel kondisi saat ini adalah 12.000 dikali 3.000 cup, yaitu 36 juta. Jadi sesuai dengan rumus ini laba operasi bersihnya adalah 9 juta. Jadi pada saat ini kondisi cybercafe itu adalah dalam posisi untung profit, tapi marginnya hanya 9 juta 9 juta per bulan, tipis, sekitar 10% dari total omset. Selain itu posisi penjualannya 2.500 cup 3.000 cup itu tipis banget dengan BEP yang sebesar 2.500 tadi. Kalau aja penjualan turun sedikit atau ada kondisi tertentu, itu bisa berbahaya bagi laba perusahaan karena BEP-nya tipis. Sekarang kita akan menghitung BEP pada opsi A. Pada opsi A itu berubah, total biayanya tetap sebesar 40 juta, tetapi margin kontribusinya naik akibat kenaikan harga produksi. Total biaya tetapnya, mohon maaf sebelumnya saya bilang tetap, total biaya tetapnya itu berkurang 5 juta menjadi 40 juta, tetapi titik BEP-nya sama ada di 2.500. Dan BEP dalam satuan unitnya itu pun otomatis sama, itu 75 juta. Tapi laba operasinya, kita mendapati bahwa dengan rumus seperti tadi, laba operasinya itu malah 8 juta. Hanya 8 juta. Turun 1 juta dari kondisi saat ini. Strategi ini justru malah menurunkan laba. Kenapa? Karena penghematan biaya sebesar 5 juta ternyata termakan oleh kenaikan biaya bahan baku.
kenaikan 2.000 per cup dan dikalikan 3.000 per cup itu sama dengan tambahan beban 6 juta. Hemat 5 juta di biaya tetap, tapi malah nambah 6 juta. Jadi totalnya kita malah rugi 1 juta dari kondisi laba pada saat ini. Lalu kita menghitung BEPB dengan total biaya tetap yang naik ke 60 juta, tapi margin kontribusinya tetap menghasilkan BEP sebesar 3.334. Apa artinya? Di opsi B ini kita akan baru meraih untung di 3.335 cup dengan BEP dalam satuan rupiah sebesar 100 juta 20 ribu. Dengan sedemikian rupa, laba operasi B justru malah naik menjadi 15 juta 600. Strategi ini berpotensi untuk meningkatkan laba secara signifikan, hampir sekitar 73% dari kondisi saat ini yang merupakan 9 juta. Tapi meskipun beban biaya tetap membengkak, tapi lonjakan penjualan mampu menutup biaya tersebut dan memberikan surplus yang besar akibat kenaikan total biaya tadi yang merupakan hasil dari renovasi dan pengadaan live music pada Cybercafe. Lalu setelahnya adalah rekomendasi manajerial. Kenapa opsi H harus ditolak? Opsi A ini adalah jebakan efisiensi yang semu. Mengganti bahan baku organik menjadi lebih mahal tanpa menaikkan harga jual akan menggerus margin keuntungan. Ditambah lagi, pemangkasan biaya promosi fisik berisiko menurunkan awareness pelanggan yang pada kenyataannya justru akan menurunkan penjualan pada kondisi saat ini yang 3.000. Tuh. Lalu, kenapa opsi B lebih unggul? Karena bisnis F&B adalah permainan volume. Dengan struktur biaya saat ini, cara terbaik untuk mendongkrak laba adalah menjual lebih banyak atau bahasa lainnya dengan memaksimalkan leverage operasi. Kenaikan laba menjadi 15,6 juta sangat signifikan untuk kesehatan arus kas atau cash flow dalam jangka panjang untuk Cybercafe. Tetapi ada hal penting, yaitu manajemen risiko pada opsi B yang harus diperhatikan. Meskipun keuntungannya naik 73%, BEP-nya juga naik drastis menjadi 3.334 cup. Jika dalam kondisi saat ini kan penjualan 3.000. Nah, masih kurang tuh untuk mencapai BEP pada opsi B. Kita masih kurang 334 cup lagi. Kalau kita hanya penjualannya masih sama 3.000 cup, kita akan malah rugi 40%. Kita akan malah rugi 6 juta. Target 40% dari kenaikan penjualannya gagal tercapai. Lalu syarat mutlaknya adalah renovasi dan live music tersebut harus benar-benar efektif mendatangkan minimal 334 orang atau 334 cup baru hanya untuk balik modal. Saran implementasi yang kami berikan adalah pastikan renovasi dan live music benar-benar sesuai dengan selera target pasar dan lakukan survei kecil sebelum mengeksekusi renovasi dan mengadakan live music. Kita perlu sebarkan kuesioner ke orang-orang yang datang, gimana sih desain-desain dari kafe yang mereka senangi atau jenis-jenis musik apa saja yang mereka suka untuk diadakan di live music, sehingga itu akan berpengaruh lebih signifikan lagi kepada kenaikan pelanggan. Lalu yang kedua adalah pantau penjualan harian secara ketat di bulan pertama setelah renovasi. Jika rata-rata penjualan tidak menyentuh 140 cup per hari, 140 cup itu didapat dari 4.200 cup dibagi 30 hari dengan asumsi penjualan 4.200 cup. Dari 4.200 cup sebulan itu berarti 140 cup sehari. Kalau nggak sampai dalam sehari, itu kita benar-benar mengevaluasi total bagaimana pemasaran itu bekerja, apa yang kurang, karena targetnya per hari adalah 140. Karena kita masih perlu mengejar minimal 334 cup lagi hanya untuk balik modal. Demikian analisa yang saya sampaikan untuk Cybercafe, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.